Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang usulan para purnawirawan TNI, yang dimana mereka meminta Mas Gibran atau mendesak Mas Gibran untuk diganti saja sebagai posisinya wakil presiden. Dan itu mendapatkan respon dari dua mantan jenderal, yaitu Opung Luhut dan Jenderal Dudung, sekaligus penasehat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, yang dimana beliau memberikan komentar yang sangat menohok kepada para purnawirawan TNI. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Ini apakah disebut-sebutkan ada Presiden Prabowo ini menegur Panglima TNI, ini benar Pak Luhut? Nggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok itu. Saya Pak Luhut memantau itu Pak ya, dan katanya bisa terpautkan dengan adanya pemerintahan pemakzulan Pak Gibran juga terpautkan. Apakah benar gitu Pak Luhut? Apa itu? Ada usul pemakzulan Pak Gibran dari Pak? Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Nggak ada, saya tahu itu. Gitu loh. Itu kan setelah Pak Tri Sutrisno Dukung Forum pemakzulan. Purnawirawan TNI memakzulkan Pak Gibran, ini bagaimana? Menurut saya nggak ada kaitannya. Jadi memang biasa itu di lingkungan TNI itu sering seperti itu. Jadi terkadang pada saat wanjakti kemudian ada pertimbangan lain. Jadi nggak ada pengaruhnya apa, nggak ada hubungannya antara Pak Tri dengan anaknya, itu nggak ada. Jadi revisi yang selang sehari itu lazim ya Pak? Tajim dulu pernah juga zaman Pak Gatot dengan Pak Hadi, itu biasa. Bahkan kemarin ada salah tulis itu kan, Angkatan Laut kemudian pindah menjadi Pati Mabesat, itu kan karena salah tulisan. Tapi ini kan disebut-sebut juga Presiden ini sempat menegur Panglima terkait kemarin mutasi anaknya Pak Sutrisno. Ini apakah benar? Saya tidak monitor kalau beliau menegur itu tidak. Kalau ya purnawirawan itu menurut saya, ya kalau misalnya ada aspirasi ya harusnya sampaikan ke wadahnya. Wadahnya ya ada Papabri, ada PPAD, ada PPAL, ada PPAU. Nyatanya Papabri, PPAD, PPAU, PPAL juga kan tidak menyampaikan seperti itu pada maksudnya. Jadi Bapak Presiden lebih konsen kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat rakyat dan sebagainya. Dan kemudian seperti saat ini yang beredar bahwa seakan-akan mewakili purnawirawan, saya tidak. Jangan kemudian nanti kepentingan pribadi justru akhirnya atas namakan purnawirawan, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu. Ya. Berarti ini melihatnya apakah Forum Purnawirawan ini mempunyai kepentingan lain gitu Pak? Jadi mengatasnamakan Mengatasnamakan Forum Purnawirawan, iya. Karena Forum Purnawirawan sendiri tadi tidak menyampaikan seperti itu. Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang presiden menjawab. Dan kan beliau tadi akan memberikan peluang untuk bertemu dengan mereka-mereka. Pada masalah. Tapi udah terjadwal belum sih Pak soal ketemu itu? Tapi akan berarti? Sudah ada komunikasi yang dialamatkan kepada Forum Purnawirawan yang meminta Wapres ini dimaksudkan? Tentunya kan forum itu kan forum purnawirawan yang ada ini kan seperti PPABRI, PPA dan segala macam itu yang resmi kan ya. Kalau semua mengatasnamakan Forum Purnawirawan ya tidak bisa seperti itu. Pak, ada imbauan nggak sih Pak untuk para purnawirawan yang mengatasnamakan itu? Ya, menurut saya kepada para purnawirawan, yaitu senior-senior saya, ada juga ya seangkatan atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin. Situasi saat ini itu kan menurut saya situasi
yang begitu cepat terjadi suatu perubahan. Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Itu yang jangan sampai ini terjadi. Karena beliau, Bapak Presiden dengan Bapak Wapres itu kan konsentrasi sekarang bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana menyatukan semua partai dan kemudian bekerjasama untuk menuju Indonesia emas. Jadi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, mari kita sama-sama untuk membangun bangsa. Pak Dudi, terima kasih. Nasdem soal usulan pemakzulan Gibran, Wapres melanggar apa? Melanggar lalu lintas kali. Atau nggak pakai helm pada saat naik odong-odong? Hah? Ini dikomentari oleh politisi senior Nasdem, Bestari Barus ya. Ya kalau saran sah-sah saja ya, tapi kita juga harus menggunakan akal waras ya. Ini melanggar apa? Skandalkah? Pelanggaran apakah? Begitu, korupsikah? Nah kalau nggak melanggar apa-apa terus minta diturunkan, ini masalahnya apa? Masalah pribadi? Atau masalah nggak tahu udah masalah apa ya. Ya, jadi dalam ranah demokrasi ini sah-sah saja ya, mengusulkan tapi ya nggak bisa maksa, ya kan? Nggak bisa maksa, usul boleh aja, tapi jangan minta segera disurunkan gitu kan. Nggak tahu masalahnya apa, kita juga bingung gitu loh. Sama kayak misalnya demo gitu. Kalau demo kan harus ada tujuannya tuh, demo apa begitu ya kan. Misalnya demo penurunan harga BBM. Ini kalau cuma tulisan demo, ya kita bukan ditangkap polisi Pak. Ya, bukan apa namanya polisi yang jaga kita, tapi ditangkap dinas sosial. Gibran Rakabuming harus dimaksulkan. Bagaimana ceritanya mau dimaksulkan? Saya sebagai anggota MPR, saya tidak pernah berpikir untuk memaksulkan Gibran Rakabuming. Kenapa? Karena proses demokrasi sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir. Harusnya proses-proses seperti ini harus kita hormati dan kita hargai. Hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, itu adalah hasil yang dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat ini harus kita hormati, harus kita hargai sebagai takdir yang harus kita terima. Kalau kita menolak Gibran, itu artinya kita menolak takdir Tuhan. Kalau kita berpikir untuk memaksulkan Gibran, maka sama halnya kita memaksulkan takdir Allah. Tidak bisa. Ya. Dan satu lagi, yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah anggota MPR, bukan orang luar. Ide-ide bolehlah, bicara bolehlah, tapi kalau sampai memaksulkan, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena MPR belum pernah membicarakan itu. Saya pikir sudahlah, kita semua harus bisa menerima hasil ini. Rakyat Indonesia sudah memilih Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, wakil dari Bapak Prabowo Subianto. Tidak usah kita olah-olah lagi, tidak usah kita seret-seret lagi. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan Pak Gibran, kita kritis boleh. Tapi sebagai orang tua misalnya, kalau Mas Gibran ada kesalahan, kan bisa dipanggil. Sebagai anak muda, Mas Gibran saya pikir bisa dinasihati. Tidak lantas kemudian harus dimaksulkan. Ya. Mohon maaf, saya agak kurang setuju. Karena wakil presiden satu paket dengan presiden. Kalau kita tidak setuju dengan wakilnya, maka berarti kita tidak setuju juga dengan presidennya. Maka bagi saya, ini tidak patut kita dorong dan kita paksakan. Karena rakyat sudah memilih. Itulah takdir yang harus kita terima.